Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. PT KAI hentikan operasional KA Sriwijaya jurusan Tanjung Karang Kertapati selama Desember 2021. PT Kereta Api Indonesia Divre 4 Tanjung Karang memutuskan untuk menghentikan operasional KA Sriwijaya jurusan Tanjung Karang Kertapati sepanjang bulan Desember 2021 mendatang. Manajer Humas PT KAI Divre 4 Tanjung Karang Jaka Jakarsi mengatakan, hal tersebut masih berkenaan dengan ancaman persebaran COVID-19 di lingkungan transportasi massal kereta api, khususnya sampai dengan akhir tahun nanti. Sementara masyarakat umum masih bisa bepergian dengan jenis kereta api lainnya seperti KA Raja Basa untuk jurusan Tanjung Karang, Kertapati, dan KA Kuala Stabas untuk jurusan Tanjung Karang, Kota Bumi, Batu Raja. Jaka mengatakan pembatalan KA Sriwijaya tersebut dihadirkan setelah adanya penyesuaian kondisi sebaran COVID-19 di dua wilayah, yakni Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Juga disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait operasional transportasi massal kereta api di masa pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona. Jangan sampai angkutan kereta api menjadi penyumbang klaster baru pada penyebaran virus corona. Lanjut Jaka, kebijakan itu sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan nomor 97 tahun 2021 tanggal 2 November 2021 tentang perubahan petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi COVID-19. Serta PPK nomor 11 tahun 2021 serta surat edaran Kasatgas nomor 22 tahun 2021 tanggal 2 November 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Jaka juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna kereta api di Lampung atas kebijakan tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna kereta api di Lampung yang terganggu perjalanannya. Jaka juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini telah mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi pilihan utamanya. Berita selanjutnya, Pemkab Lampung Utara larang ASN cuti pada libur Nataru. Menjelang libur Natal Tahun Baru 2021 dan Tahun Baru 2022, pemerintah baik pusat maupun daerah mengeluarkan sejumlah kebijakan demi mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Hal serupa juga dilakukan oleh Pemkab Lampung Barat. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh terlena dengan situasi COVID-19 yang mulai melandai. Apalagi sebentar lagi di akhir Desember 2021 ini bertepatan dengan liburan akhir tahun. Kendati demikian, Parosil menegaskan ia selaku kepala daerah melarang aparatur negeri sipil di lingkungan Pemkab Lampung Barat untuk mengambil cuti saat libur Nataru. Termasuk juga akhir tahun 2021 ini dan awal tahun 2022 tidak ada yang namanya cuti. Jadi seorang kepala daerah tidak boleh mengeluarkan izin cuti bagi ASN. Kebijakan itu ia ambil merujuk pada instruksi Mendagri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022. Tujuannya supaya tidak ada lagi yang namanya orang melakukan liburan. Ini upaya pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Di mana anak-anak mungkin liburan, keluarga juga mungkin liburan. Ia menambahkan di dalam Inmendagri nomor 62 tahun 2021 itu pula, diatur mengenai waktu pembagian rapor semester 1 murid SD, SMP hingga SMA sederajat. Bahwa pembagian rapor tidak diperbolehkan di bulan Desember 2021 ini, tetapi harus dilakukan di pekan kedua Januari 2022. Sebagai informasi, selain kedua hal di atas, Inmendagri tersebut juga menginstruksikan kepala daerah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 pada acara pernikahan dan sejenisnya.
lalu meniadakan kegiatan seni budaya dan olahraga pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Selanjutnya penutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022. Lebih lanjut melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antara pedagang dengan pembeli. Jika masyarakat karena satu dan lain hal harus melakukan perjalanan keluar daerah, maka kepala daerah harus mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, melakukan tes PCR atau rapid test dengan menyesuaikan pengaturan moda transportasi yang akan digunakan pada saat keluar masuk daerah. Hal itu diperlukan untuk memastikan pelaku perjalanan berstatus negatif COVID-19. Berita selanjutnya, pelaku pencurian motor dengan kunci duplikat di Bandar Lampung ditangkap. Bermodal kunci duplikat, Fatra Kesar berusia 30 tahun warga Tanjung Raya Permai, Tanjung Senang, Bandar Lampung nekat melakukan pencurian sepeda motor. Pencurian itu dilakukan Fatra Kesar di area parkiran Rumah Sakit Bumi Waras, Bandar Lampung pada hari Kamis 18 November 2021 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dirinya berhasil membawa kabur motor Honda Beat hitam dengan plat nomor polisi BE3288TQ milik korban bernama Sandi Jaya. Kasus pencurian ini baru terungkap setelah jajaran Polsek Teluk Betung Utara berhasil mengamankan pelaku. Kapolsek Teluk Betung Utara Kompol Robi Wicaksono mengatakan tersangka Fatra diamankan pihaknya sejak Kamis 25 November 2021 kemarin. Dari tangan tersangka turut diamankan sejumlah barang bukti, yakni 1 unit sepeda motor korban dan 1 kontak motor hasil duplikat. Modus pelaku dengan cara menduplikat kunci motor korban di mana ada dugaan antara pelaku dan korban ini sudah saling kenal. Robi menjelaskan karena sudah saling kenal sehingga korban mempercayai sepeda motor miliknya dipinjam oleh pelaku. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku lalu menduplikat kunci kontak motor tersebut, lalu kunci duplikat tersebut digunakan pelaku untuk membawa kabur motor korban. Motor korban dicuri pelaku saat motornya berada di area parkiran Rumah Sakit Bumi Waras. Korban diketahui merupakan satpam atau petugas keamanan di rumah sakit tersebut. Pasca kejadian, korban melaporkan ke Mapolsek. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Polsek Teluk Betung Utara langsung melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam, akhirnya pihaknya berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti di rumah tersangka. Menurut Robi, untuk menghilangkan jejak kondisi fisik motor korban sudah mengalami perubahan. Pelaku juga mengganti kunci kontak, stiker bodi, dan jok motor. Bahkan plat nomor yang melekat di motor tersebut ikut dilepas oleh pelaku. Namun pelaku tak dapat mengelak setelah aparat kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Atas perbuatannya, aparat kepolisian akan menjerat tersangka dengan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Tersangka akan dikenakan ancaman hukuman selama 7 tahun kurungan penjara. Berita selanjutnya, menyamar sebagai karyawan, pria di Lampung Tengah curi 5 besi batang pemotong tebu. Nekat masuk ke areal pabrik PT TBL dan mencuri 5 batang besi chopper pemotong batang tebu, seorang lelaki ditangkap pihak keamanan dan karyawan pabrik. Aksi nekat Roji berusia 32 tahun warga kampung Tanjung Ratu Ilir, seolah dirinya adalah karyawan PT TBL, dan di dalam pabrik ia justru mencuri besi dengan harga jutaan rupiah. Kapolsek Terbanggi Besar AKP Made Silva Yudiawan mewakili Kapolres AKBP Oni Prasetya menerangkan, Roji ditangkap setelah pihak keamanan menangkapnya dengan barang bukti besi hasil curian. Pelaku masuk ke areal PT TBL sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, berpura-pura sebagai karyawan. Tapi ternyata pelaku melakukan pencurian 5 batang besi chopper pemotong tebu milik perusahaan tersebut. Kronologis penangkapan pelaku Roji kata Kapolsek setelah pihak keamanan PT TBL dan karyawan menyergap pelaku yang sedang membawa barang bukti.
Setelah ditangkap, pelaku diamankan ke ruang keamanan, lalu pihak keamanan PT TBL menelpon ke pihak Polsek Terbanggi Besar. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Roji akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Akibat kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku Roji, PT TBL mengalami kerugian hingga 2,7 juta rupiah. Selain barang bukti 5 barang besi chopper pemotong tebu, polisi juga mengamankan barang bukti 1 kantong plastik potongan besi dan 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi BE8765GP yang digunakan pelaku untuk mengangkut hasil curiannya. Berita selanjutnya, sinyal seluler di Kecamatan Kota Agung Timur hilang. Robohnya menara seluler atau base transceiver station di Pekon Gisting Permai, Kecamatan Gisting, membuat sinyal seluler hilang di sebagian Kecamatan Kota Agung Timur. Menurut Saro, warga Pekon Batu Kramat, sinyal seluler hilang sejak Sabtu 27 November 2021 malam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beberapa jam setelah menara di Pekon Gisting Permai tersebut roboh. Saroh mengatakan dari semalam habis menara itu roboh sampai sekarang tidak ada sinyal. Kalau di tempat lain ada, tapi untuk di tempatnya tidak ada sinyal. Ia mengaku selain Batu Kramat, sinyal Telkomsel juga hilang di Pekon Tanjung Jati. Lokasi sebelah selatan dari Pekon Batu Kramat, sedangkan untuk sekitar lokasi menara seperti Pekon Gisting Permai dan Gisting Atas masih ada sinyal. Penanganan dampak robohnya menara sudah dibicarakan dan disepakati bersama antara PT Telkomsel, pemilik tanaman yang tanamannya rusak, aparatur Pekon Gisting Permai, Babin Kamtibnas, pihak Kecamatan Gisting. Menurut Julianto, Ketua RT 01 RW 01 Pekon Gisting Permai, permasalahan penggantian dampak menara yang roboh sudah disepakati, masing-masing pihak sudah sepakat. Habis rapat permasalahannya sudah selesai, pihak PT Telkomsel akan memberikan kompensasi berupa uang untuk yang tanamannya rusak. Ia menjelaskan ada 2 pihak yang mendapatkan kompensasi, yakni Legino sebagai pemilik tanaman tomat tempat robohnya menara, dan Harno pemilik tanaman cabai di lahan sebelahnya yang menjadi jalan masuk orang melihat robohnya menara. Pihak-pihak tersebut sudah bisa menerima kalau ini musibah. Selanjutnya, masing-masing pihak juga sepakat di lokasi tersebut tetap dibangun kembali menara yang baru sebagai pengganti dari menara yang roboh. Berita selanjutnya, warga Natar hentikan truk Fuso PT BLJ yang melintas akibat jalan rusak. Pasca kesepakatan damai yang dimediasi Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, warga Desa Manda, Kecamatan Natar kembali dibuat resah oleh aktivitas PT Bangun Lampung Jaya. Kali ini warga mengeluh dan kesal lantaran jalan desa menjadi rusak akibat dilalui mobil Fuso milik perusahaan yang mengangkut pasir. Truk Fuso tersebut melebihi kapasitas kemampuan jalan, akibatnya jalan pun menjadi rusak. Dengan dikawal Camat Natar Randy Eko Supriyanto, Babin Kaptimas, Babinsa dan Kepala Desa serta UPTPU, puluhan warga Dusun Sumbersari, desa menghentikan truk Fuso yang melintas di desa setempat. Camat Natar Randy Eko Supriyanto mengatakan, aksi itu dilakukan warganya sebagai bentuk kepedulian terhadap jalan desa yang rusak karena dilalui oleh truk bertona sebesar milik PT BLJ. Kemarin kegiatan mobilisasi angkutan pasir tanah India PT BLJ berlangsung dari pukul 7:30 hingga 12:30 waktu Indonesia Barat. Terjadi bongkar muat 11 mobil tronton dengan kapasitas kurang lebih 25 ton. Menurutnya warga meminta truk Fuso milik perusahaan untuk putar balik. Dikatakannya mobilisasi angkutan pasir tanah milik PT BLJ menyebabkan badan jalan hot mix terkelupas. Setidaknya ada 7 titik kerusakan jalan ruas Manda, Dusun 4 Rulung Sari. Padahal ruas jalan tersebut baru selesai diperbaiki kurang dari 1 bulan melalui dana APBD Kabupaten. Warga setempat menghentikan kegiatan mobilisasi muatan tonnase besar sesuai dengan perjanjian bersama pada 25 September 2021 lalu di rumah dinas Bupati. Menurut Randy, sesuai isi perjanjian antara warga dan pihak PT BLJ,
Warga meminta untuk memperbaiki dan merawat jalan yang rusak akibat dilalui oleh kendaraan bertona sebesar tersebut. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.